Ayo mari kita bangun Aceh ya. Oke, kembali ke laptop. Untuk Dokter Jack. Sebentar ya, wait beauty ya. Nasir kan orang yang merantau dari Aceh ke Pulau Jawa karena bencana. Tapi Dokter Jack justru keluar dari Pulau Jawa ke pusat bencana di Aceh dan siap untuk hidup susah. Kenapa sih dok memilih jalan hidup seperti itu? Apa yang dokter cari ini? Mungkin ini bagian dari hidup saya juga dalam ya, karena bagian dari tanggung jawab profesi ya. Kemudian tanggung jawab sendiri. Saya punya kebetulan saya ditakdirkan jadi dokter, punya skill untuk menolong orang, dan saya berpikir saya lebih baik berada di suatu tempat yang benar-benar membutuhkan. Wah. Kalau misalnya di kota, nih tantangan. Jadi profesinya nggak sia-sia. Buat apa saya punya kelebihan kalau nggak untuk membantu orang-orang yang ada kena musibah itu? Wah. Biasa. Malah nyari dokter, malah banyak nyari tempat yang orang-orang banyak duit malah. Nah, ya bagus, kamu mulia sekali. Terus next. Kemudian satu lagi adalah di Aceh dulu itu susah orang masuk ke Aceh. Saya sendiri bilang dulu takut saya masuk Aceh karena dengan political yang tidak memungkinkan. Tapi begitu ke sana ternyata banyak sekali yang harus bisa dilakukan, terutama karena kalau saya senangnya anak. Banyak anak yang tidak pernah diimunisasi, tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan sebelumnya. Dengan kesempatan itu saya bilang bahwa saya lebih baik ada di sini dan bisa berguna secara maksimal. Oh, ya. Atau mungkin masyarakat yang di sana mungkin mau ke dokter takut nanti kena biaya, atau mungkin ke mana untuk kena apalagi dipengaruhi jangan ke dokter, ke ini aja gitu ya, udahlah disunil gitu ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan Dokter Jack bisa lebih maju lagi dan banyak orang-orang seperti Dokter Jack lagi. Oke, dan kemana? Tetap di mata. Kalau sukses ya mudah-mudahan bisa seperti Dokter Jack. Ya, saya juga mudah-mudahan bisa seperti Dokter Jack ya. Saya kadang-kadang masih banyak kekurangan. Untuk Dokter Jack, dokter kan pernah mendapat penghargaan di Austria atas kegiatan sukarela dokter membantu korban bencana. Itu sebenarnya penghargaan dari siapa itu? Penghargaan itu sendiri dari namanya Walsel Institute. Oh, itu memang satu Walsel Institute. Walsel Institute ya. Itu lo nama-nama orang Austria itu kayak gitu. Itu satu komunitas yang memikirkan gejala-gejala sosial yang ada dan memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang mau berbuat sesuatu terhadap gejala sosial yang ada tersebut. Oh, di seluruh dunia itu ya. Saya bersyukur sekali sebenarnya kalau namanya pengabdian sebenarnya tidak butuh pengakuan. Tapi dengan begini saya kadang-kadang bahwa saya bisa bersyukur bahwa minimal orang recognize bahwa saya bekerja begini, ternyata orang itu menghargai. Meskipun berat, tapi saya bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses terus ya Dokter Jack ya. Ya memang bisa dihitung lah orang-orang kayak Dokter Jack itu paling 1, 2, 3 orang ya yang bisa mudah-mudahan menyusul orang-orang lain mesti Dokter Jack lagi lah ya. Ya seperti kamu nanti kalau sukses ya mudah-mudahan bisa seperti Dokter Jack. Saya juga mudah-mudahan bisa seperti Dokter Jack ya. Saya kadang-kadang masih banyak kekurangan. Kembali ke laptop. Untuk Dokter Jack lagi. Ini pegannya kamu ya. Terus kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, dokter pernah nggak dapat penghargaan atau sejenisnya gitu? Mungkin dari pemerintah sendiri belum. Tetapi setelah saya pulang dari Austria, kebetulan saya diberikan satu piagam dari fakultas saya di kedokteran sebagai alumni terbaik. Jadi saya juga bersyukur minimal saya bisa memberi contoh terhadap teman-teman di bawah saya atau junior-junior di bawah saya bahwa jadi dokter itu bukan melihat apa yang akan didapatkan, tapi apa yang bisa diberikan terhadap orang. Dalam ini ya, tentu saja cara bicaranya udah dalam ini. Sudah nggak mikirin Iya, tapi bener jangan lihat dari penampilan fisiknya tapi dari hati.